Silakan Rizka. Baik, Masya Allah ya pembahasannya. Saya sudah simak dari tadi, wah sangat seru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita semua bisa hadir pada rangkaian kegiatan Seminar Nasional Pembelajaran Pasca Pandemi ini yang sudah dimulai dari pukul 9.00 ya, Masya Allah, hingga pukul 16. Tidak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad SAW yang berkat beliaulah kemudian membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Tidak lupa pula kepada para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan semoga kita juga termasuk bagian dari pengikutnya, insya Allah. Baik, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai moderator hari ini, dan penghormatan serta terima kasih banyak kepada Ketua Tim Koordinator Pelaksana, Bapak Dr. Ismail Suardi Weka, dan juga narasumber hari ini, serta para peserta yang sempat hadir dalam Seminar Nasional Pembelajaran Pasca Pandemi, di mana tema hari ini tentang manajemen pembelajaran kelas yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Asri Salatu MSI, dan beliau dari Universitas van Amsterdam ya, Masya Allah, dan Universitas Hasanuddin. Sedikit pengantar ya mengenai manajemen pembelajaran kelas, di mana kita semua tahu bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, sebuah pergerakan dan pengawasan kegiatan pembelajaran dengan segenap penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri, di mana yang telah ditetapkan agar pembelajaran itu mampu mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Sebelumnya agar jalannya pemateri itu tetap aman, maka saya harapkan untuk para peserta memut fitur dan juga mengaktifkan kamera. Oke, tidak berlama-lama, langsung saja ya. Saya persilahkan kepada Bapak Muhammad Asri Salatu MSI untuk menyampaikan materinya terkait manajemen pembelajaran kelas. Saya persilahkan, Pak. Baik, terima kasih banyak. Suara saya kedengaran kah? Apakah Jelas, suara jelas. saya Kedengaran, Pak? Ya, jelas. Oh iya, oke. Terima kasih. Kalau sekarang kondisinya kurang ideal menurut saya karena saya ada di rumah teman dan di kamar, jadi serba keterbatasan. Tapi seperti inilah saya berusaha maksimalkan eh, apa namanya kelas saya. Kalau ada suara-suara di belakang itu saya mohon maaf karena saya tidak bisa hindari. Di sini saya masih pagi, saya tidak bisa kemana-mana, jadi memanfaatkan yang ada saja. Jadi mohon maaf kalau ada suara-suara di belakang. Terima kasih Bu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu semua. Saya Muhammad Asri, silakan dipanggil Gego saja biar eh, lebih akrab. Bukan masuk akrab juga, tapi saya lebih senang dipanggil Gego. Terima kasih Pak Mail juga sudah mengajak saya, melibatkan saya untuk di kegiatan ini. Dan saya senang sekali. Saya sebenarnya itu lebih senang apa kelas kecil dibanding kelas besar. Saya waktu ngobrol-ngobrol sama Pak Ismail itu saya tanya teman-teman di universitas yang menjadi peserta seminar ini gimana kelasnya? Dia bilang rata-rata besar, kelas besar bisa sampai puluhan bahkan ada yang ratusan orang. Saya bilang, oh, wah itu tantangan besar sekali itu untuk membuat kelas menjadi lebih apa istilahnya? Kalau bahasa Jenepontonya engagement. Um,
lebih interaktif gitu. Itu besar sekali tantangannya itu. Nah, makanya saya selalu menghindari kelas besar. Kalau bisa kelas kecil. Nah, alhamdulillah saya melihat di kelas ini kelas kecil, sangat kecil, dan saya sangat-sangat suka. Kita bisa lebih interaktif. Jadi Bapak Ibu yang sempat hadir sekarang ini, saya lebih senang diinterupsi. Kalau saya diinterupsi, itu saya lebih senang. Saya apa namanya ya, kayak Alhamdulillah ada yang interupsi Kak. Apalagi di kelas Zoom seperti ini. Eh, jadi saya apa merasa bahwa saya diperhatikan. Eh, Apa yang saya sampaikan itu diperhatikan gitu. Karena kan kalau kita misalnya sama kita punya pasangan kekasih gitu ya, kita bicara sendiri terus tidak perhatikan, kita kan aduh sedihnya minta ampun gitu. Jadi silahkan kalau di tengah-tengah saya ngobrol itu dipotong saja. Pak, saya mau bantah. Oh, apalagi bantahan. Saya suka sekali karena bantahan pasti saya belajar ilmu baru tuh kalau dibantah. Boleh bantahan, pertanyaan atau pendapat silahkan. Karena saya mendengarkan tadi saya ikut subuh-subuh dari materinya Pak siapa yang sebelumnya tuh Pak Ahmad Ahmad Saidah. Sahidah. Iya. Ahmad Saidah. Iya ya. Ya, itu saya ikut tadi materinya pagi-pagi saya bangun subuh supaya saya bisa tahu, siapa tahu bisa nyambung-nyambung gitu. Dan alhamdulillah saya belajar banyak dari Pak Ahmad Sahida itu. Eh, yang saya catat itu dialog paling bagus dalam pembelajaran. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang hadir sekarang ini itu juga sepakat dengan Pak Sahida bahwa dialog itu atau ngobrol itu model paling bagus dalam pembelajaran gitu. Dan saya tidak berpretensi bahwa saya yang paling jago, tidak. Saya justru cari momen-momen seperti ini karena itu adalah momen di mana saya belajar hal baru. Dan saya yakin karena di sini semua maha terpelajar, ada Kak Ismail, ada Bapak Ibu dosen, mahasiswa pasca, pasti punya ilmu yang apa namanya saya senangi gitu, bisa memberikan saya ilmu, gitu ya. Um, Baik, saya mau tekankan dulu Kak Ismail, Ibu Rizka bahwa yang saya maksudkan dalam manajemen kelas ini saya masuk lebih spesifik lagi. Kita bicara manajemen kelas itu memang luas sekali. Tapi karena waktu dan tempatnya terbatas, jadi saya lebih mau masuk ke hal yang lebih spesifik. Apa itu? Kalau bisa saya namakan itu apa namanya? Berubah menjadi dari teacher ke fasilitator. Boleh begitu Kak Kamail? Tepat, setuju, 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 bagus. Iya, karena kenapa? Saya ubah sebenarnya. Tadi itu saya bilang, oh judulnya fasilitasi saya sebentar atau yang sekarang ini adalah bagaimana memfasilitasi student engagement. Tapi setelah saya melihat materi Pak Ahmad Saida tadi, sepertinya ini menurut saya silahkan ini sangat debatable, sangat bisa didialogkan. Sepertinya kalau mau memenuhi semua yang disampaikan oleh Pak Ahmad Saida tadi, itu kita membutuhkan seorang fasilitator, not a teacher, gitu. Nah, uh, saya mau apa ya? Kita ngobrol biasa saja, santai saja. Saya juga santai-santai duduk ini di lantai. uh, Kalau disebut sebagai kalau disebut fasilitator, apa yang muncul di kepala teman-teman? Boleh dong dikasih tahu. Ibu Rizka juga silahkan, meskipun Ibu Rizka moderator, boleh. Kalau tidak mau bicara, bisa ketik di kolom chat. Silahkan. Begitu disebut fasilitator. Kakak Mail juga kalau mau ikut saja Kakak Mail. Saya yakin Saya Kakak Mail menyimak, bisa ya, kontribusi. ya, saya ikut sepenuhnya, ya. Boleh. Begitu disebut fasilitator, apa yang muncul di kepala teman-teman? Gitu. Fasilitator. From Ismail. Oh ya, Kakak Ismail, terima kasih. Membantu. Ibu Rizka, silakan. Ini kelas aman saja. Kalau ada salah, di sini kesalahan dirayakan ya di sini, bukan di
Kalau ada yang salah kita rayakan, ye, karena dari kesalahan itu kita bisa belajar. Jadi jangan menganggap kesalahan itu negatif gitu. Perantara atau agen? Oke, baik. Em, saya, saya bisa share screen tidak ya? Sebentar. Oh Bisa, bisa. Kakak Gego, lanjut, lanjut. Bisa dong. Em, kelihatan tidak saya punya layar share screen? Iya, fasilitator versus teacher. Oke. Sip. Alhamdulillah kelihatan ya. Nah, eh, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kalau yang saya pelajari itu em, fasilitator itu kalau teacher itu gini. Teacher itu kalau kita pergi sholat sholat Jumat ke Kamil, ada khutbah di depannya sebelum kita sholat Jumat. Nah, itu kan one way, satu satu arah gitu ya. Itu teacher seperti itu. Nah, kita selama ini mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi, pengalaman saya juga itu lebih banyak ke teaching, belum masuk kepada facilitating. Nah, apa yang saya maksud dengan facilitating, fasilitator? Kalau kita lihat, boleh di Google juga untuk buktikan saya salah atau tidak, karena sekarang itu teknologi maju sekali. Saya hati-hati sekarang kalau mengajar di mahasiswa ataupun sharing seperti ini, karena orang bisa langsung eh, konfirmasi gitu. Wah, betul nggak dia bilang ini? Data-datanya betul nggak ini? Di mana dia ambil data? Bisa langsung di cross check. Nah, fasilitator itu berasal dari kata fasil. Kalau saya tidak salah itu bahasa Sanskerta. Artinya itu mudah. Fasil itu mudah. Nah, ini ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Sahida tadi. Mudah, filsafat itu ternyata mudah. Baru saya tahu juga. Mencerahkan sekali materi Pak Sahida tadi. Jadi fasil itu adalah mudah. Nah, fasilitator adalah orang yang memudahkan. Gitu. Jadi fasilitator adalah pemudah cara, memudahkan cara. Nah, tujuan kita di kelas adalah kalau teman-teman Bapak Ibu menyusun apa namanya ya? RPS apakah namanya kalau di kampusnya Bapak Ibu sekarang? Ada rencana pembelajaran Ya, semester hampir semua kita pakai pakai kata RPS. Satu dua RPS ya? kampus masih Oke, pakai SAP, Satuan Acara Perkuliahan. sip. Masih sama berarti. Kalau di RPS atau di SAP itu ada out apa tujuan pembelajaran di Ibu Rizka, boleh tahu saya dialog dengan Ibu Rizka ya. Saya butuh teman dialog soalnya buat bawa materi. Saya tidak terbiasa ceramah. Saya bukan ustadz. Bukan salat Jumat juga ini kan kita anggap di kafe aja. Ibu Rizka mengajar atau tidak, Ibu Rizka? Sorry. Masih mood barangkali ya. Dengar? Oh iya, dengar, dengar. Baik. Kebetulan saya pengajar di salah satu SMK. Oke, pengajar. Biasanya tujuan pembelajarannya apa? Kita ingin Dan mahasiswa supaya memahami materi yang disusun. memahami. Nah, berarti Ibu Rizka jika ingin membantu memudahkan mahasiswa memahami, maka ada dua cara. Yang pertama adalah teacher, mengajar, ceramah, one way, atau menjadi fasilitator, facilitating, memfasilitasi. Yang saya tahu, apa namanya, fasilitator itu lebih memudahkan dan apa namanya, kalau kita mau sampai pada tingkat paham, berarti ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh mahasiswa. Bapak Ibu pernah dengar atau pernah lihat tahapan-tahapan bagaimana orang bisa sampai pada memahami, atau apa yang dilakukan oleh pembelajar untuk bisa sampai mudah sampai di tingkat memahami?
Kak, saya perlihatkan satu slide lagi. Oke. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian bisa Google, coba Google em, engagement, student engagement. Biasanya ada piramida seperti ini, ya. Sorry saya tidak sempat cari. Biasanya ada di slide-ku. Saya sudah coba cari, saya lupa slide-ku yang mana ini. Banyak sekali nih. Ada piramida begini, dan tingkat engagement itu paling rendah itu ketika kita meminta mahasiswa untuk listening. Sorry, listening. Tingkat engagement-nya. Yang paling bawah, paling tinggi engagement-nya itu adalah pada saat mereka peer learning. Sekali lagi saya mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Ahmad Syihadi tadi, bahwa peer learning itu memang paling kuat di dalam membantu mahasiswa memahami materi. Karena begini, saya tidak dapat, padahal itu materi bagus sekali. Minta maaf ini Kakak Ismail, saya tidak berhasil mencari materi slide yang menurut saya, oh ini ada nih, mudah-mudahan ini ada. Oh iya ada. Tabe, saya kasih lihat kina. Share screen. Nah, ini dia. Terlihatkah Kakak Mail? Ibu Rizka? Terlihat ya, Tolong learning konfirmasi. pyramid. Ini dia. The learning Belum. pyramid. Nah, coba kita lihat. Kalau kita lecturing, sudah ini terlihat. average retention rate. Iya. Retention rate itu tingkat kepemahaman atau engagement atau interaksinya atau fokusnya orang gitu. Nah, kalau kita lecturing itu 5% saja yang bisa masuk. Kalau passive teaching methods. Nah, kalau kita makin ke bawah, makin participatory teaching methods. Jadi tetap teaching, tapi metodenya itu sangat partisipatif. Dibutuhkan orang yang punya skill fasilitasi supaya bisa kita sampai ke bawah. Group discussion, di mana kita, teacher, itu sudah bukan lagi center of attention. Bukan lagi kita bintangnya. Bukan lagi kita datang membawa kebenaran. Kita masuk ke kelas, kita bukan lagi menjadi sumber kebenaran. Semakin ke bawah, peran kita semakin kecil. Peran kita semakin ke bawah, praktis, group discussion, apalagi teaching others, semakin ke bawah, itu peran kita hanya pada mendesain proses. Fasilitator adalah pemudah cara, sehingga dia bisa merancang sebuah jembatan. Tadi Ibu Mardia kalau tidak salah ada di kolom chat, dia sebagai jembatan. Merancang sebuah jembatan di mana memudahkan mahasiswa tidak paham menjadi paham. Tidak bisa menjelaskan menjadi menjelaskan. Whatever learning outcomes-nya yang Bapak Ibu capai. Kan kita dosen itu mau mengantarkan mahasiswa, mengantar atau menggerakkan dia dari posisi tidak bisa menjelaskan misalnya ke posisi bisa menjelaskan. Bagaimana caranya memudahkan ini, memahami, tidak paham menjadi paham. Bagaimana caranya kita antar, bagaimana caranya memudahkan. Nah, jadi seperti itu. Makanya saya selalu sharing ke orang bahwa yuk pelan-pelan belajar, rela, ikhlas, tulus menjadi fasilitator, bukan lagi teaching. Kenapa? Karena gini, ini yang saya mau kasih lihat juga Kakak Mail. Karena begini ternyata ini based on research, meskipun researchnya juga sudah lama sekali 1998, tapi beberapa tahun yang lalu 2017 saya tanya ke teman saya dosen psikologi, mungkin ada dosen psikologi di sini, dia bilang, Kak Gego, itu tahun 98 begitu, itu belum ada handphone loh.
Sekarang sudah ada handphone. Bisa jadi ini saya jelaskan dulu ya. Ini retain, presentasi retainnya dengan time of class 10 menit, 20 menit, 30 menit, dan seterusnya. Ini retention rate-nya. Ya. Nah, dia bilang begini, kalau menurut riset yang dilakukan oleh Mikichi ini, dia bilang begini, kalau Anda lecturing, ya, ini yang coklat nih, itu tingkat fokusnya orang itu sama gitu ya, di angka-angka mungkin 70, sama seperti sekarang ini, angkanya 70%. Tapi di menit 20, ketika Anda terus lecturing, terus ceramah, ternyata di menit 20, Kakak Mail, itu fokusnya orang itu sudah mulai menurun. Ini sudah mulai menurun terus sampai 50% di menit 20, terus 30 sudah turun berapa persen kira-kira, ini sudah 30%, dan akhirnya menit 1 jam kemudian itu sudah turun sekali nih. Gitu. Jadi kalau kita menerapkan active learning yang di bawah tadi itu, di mana kita menjadi fasilitator, itu retention rate-nya itu naik turun, tetapi dia naik turunnya itu kayak gini-gini. Turun, tapi naik lagi, turun. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami atau pernah mendesain sebuah proses pembelajaran di mana mahasiswanya sangat-sangat aktif. Dia berdiskusi, dia melakukan sesuatu, practicing, atau dia saling mengisi, dan seterusnya. Di mana kita sangat-sangat fokus, kita akan meninggalkan yang namanya handphone. Ini belum ada handphone loh ya. Kata temanku, dia bilang begini, Kak Gego, sekarang 3 menit itu anak-anak, kalau kita sudah teaching, ceramah, bahkan membosankan di menit-menit awal, itu anak-anak itu sudah angkat handphone tanpa kita lihat karena tangannya itu sudah lincah sekali mengetik, tidak lihat touch. Dia bisa itu. Dia hafal nih posisi di mana A, B, C, dan seterusnya. Jadi dia bisa mengetik tanpa melihat itu. Jadi dia perhatikan kita. Tapi pikirannya ada di sini. Di handphonenya. Gitu. Jadi dia sebenarnya tidak memperhatikan kita. Dia ada di dalam kelas, tapi pikiran hatinya tidak ada di kita. Artinya apa? Engagement-nya rendah. Interaksinya rendah. Nah, ini tantangan kita sebagai dosen, sebagai fasilitator, bagaimana membuat dia mau terlibat, engage, terlibat penuh. Penuhin dalam artian jiwa dan raganya. Nah, jadi matanya ke kita, tapi pikirannya, hatinya ke kita. Gitu. Wah, ini besar sekali tantangannya. Apalagi kalau forum-forum online seperti ini, itu susah sekali untuk membuat engagement. Gitu. Saya saja ini mungkin belum tentu teman-teman engage dengan saya. Pikirannya ada di mana, gitu-gitu. Tapi ya seperti itulah yang saya tahu. Teorinya seperti itu ya. Nah, makanya kita perlu yang namanya fasilitator. Gitu. Nah, saya sebentar. Kalau belum ada interupsi ya, saya belum bagus artinya menjelaskannya. Oke, teman-teman, tadi saya buat ini, oke. Nah, saya sekarang sudah bicara kurang lebih 20 menit. Kalau menurut teori yang tadi, itu sudah mulai menurun retentionnya teman-teman. Nah, sekarang saya berharap teman-teman mau sharing ke saya kelas yang menurut teman-teman sangat interaktif. Apakah itu sebagai dosen atau sebagai mahasiswa? Boleh diceritakan bagaimana suasana kelasnya. Saya berharap ada yang mau cerita, tidak seke untuk berbagi. Jangan seke-seke. Orang seke itu tidak disuka sama orang. Orang seke pun tidak suka orang seke, bayangkan. Luar biasa itu orang seke. Saya lepaskan saja. Silahkan siapa yang mau
ikhlas, rela berbagi. Pernah tidak teman-teman, Bapak Ibu, masuk di dalam kelas yang tidak mengantuk sama sekali? Wah, kelas itu kelas keren sekali begitu ya, menurut tak begitu. Tidak mengantuki dan kita paham materinya. Nah, saya cuma minta kita ceritakan sedikit saja apa yang terjadi di dalam kelas itu gitu. Entah itu waktu kita SMA, kuliah S1, S2 atau S3 terserah. Bisa saya? Oh, bisa. Nah, ini biasanya jadi moderator itu karena kalau tidak ada peserta moderator yang yang korban. Kalau tidak ada peserta yang mau Baik. aktif, moderator yang korban. Iya, silakan. Ya, enggak apa-apa. Saya juga tertarik ya. Tadi ditanyakan oleh Kakak Gego tadi ya. Alhamdulillah. Panggilannya biar lebih akrab. Iya, Ya, iya, iya. Allah. Untuk Kakak Gego tadi terkait pernah tidak berada di dalam situasi kelas yang asik, ya, menyenangkan. Jawabannya pernah. Sebagai seorang mahasiswa pasti pernah Oke. merasakan itu. Di mana letaknya ya kalau sesuai dengan retennya tadi ya partisipasinya dari mahasiswanya yang diangkat gitu. Jadi kalau yang disampaikan tadi ada fasilitator, ya saya sepakat sekali bahwa dosennya dia itu seperti fasilitatornya, dia memberikan materi gitu, dia yang merancang metode pembelajarannya misalnya dalam yang pengalaman saya itu diskusi. Jadi dia memberikan kita materi, tapi ada games di sana, ada rules di sana. Jadi ketika Oke. ya, ketika di sana ada yang salah atau misalnya salah jawab, nah itu ada hukumannya. Nah, kemudian hukuman itulah yang membuat kita riuh, menyenangkan rasanya gitu. Tapi kita tetap berusaha untuk memahami pelajaran yang ada pada saat situasi di kelasnya. Ya, itu sih pengalaman saya terkait di semester 1. Ya, awal-awal saya semester 1 pada saat sarjana S1. Itu pengalaman menarik bagi saya. Oke, terima kasih Ya, banyak. Kakak, saya panggil kakak juga ya, Kakak Rizka. boleh. Eh, Baik. eh, kelas yang menarik itu ada games. Nah, menarik tuh. Games yang waktu itu apa? Kita disuruh apa? Gamesnya waktu itu, Tolong pencapir gitu. beliau sudah sampaikan. Jadi beliau beliau itu sudah menyampaikan pertanyaan, kemudian kita dibagi-bagi kelompoknya, terus disuruh menjawab. Nah, kalau misalnya ada kelompok yang salah, nah itu yang dihukum. Entahkah dia menyanyi atau menghibur kami semua. Nah, seperti itu sih. Ya, 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 beliau memang ya, sudah ya. rancang. Setuju, Dan setuju, itu setuju. Menarik, menarik. ya, dan itu sangat menarik sampai akhir kita tidak rasa wah ternyata selesai ya jam pelajarannya. Nah, betul, 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 betul. Nah, menarik. Jadi gamesnya itu dirancang sesuai dengan materi. Jadi bukan hanya sekedar games dan membuat kita hahihi begitu ya, Kariska ya. Tapi Iya, gamesnya betul itu kayak selalu dihubungkan dengan materi. Games itu mau membuat mahasiswa paham gitu. Saya sepakat dengan games. Saya sepakat sekali dengan games. Itu apa namanya? Teknik yang paling menarik buat meningkatkan engagement. Kenapa? Karena games itu membuat kita bahagia. Iya kan? Iya enggak? ya, ya, sepakat. Kalau 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 saya itu gini, saya tuh banyak dapat tuduhan. Sorry kalau terlalu banyak sayanya ya. Saya karena saya terbiasa karena saya menceritakan pengalamanku. Jadi saya tidak menceritakan pengalaman orang lain gitu. Jadi saya berbasis apa yang saya lakukan selama ini. Dituduh macam-macam. Saya banyak sekali tuduhanku. Dibilang saya ini dosen yang kalau ngajar suka main-main, tidak serius begitu. Karena saya selalu percaya bahwa kenapa games itu penting. Bisa bisa dilihat saya punya slide Kak Rizka. Bisa nggak? Iya. Ya, terlihat Oke. Pak. Uh, yang boleh tahu slide yang mana yang terlihat? We don't stop playing. Oke. We don't stop playing Nah, because ini. we grow old. Yes, untung saya siapkan memang mini slide. Siapa tahu muncul, ternyata benar. Benar muncul yang diangkat
sama Kakak Rizka. Ini foto ini bisa terlihat tidak, ada apa sih yang terjadi dengan foto ini? Nanti di-share ya. Keberagaman. Ada Oke, biksu keberagaman. apa Oke. ya? Yes. Ya, boleh. Ini dia orang yang sangat terkenal, Kakak Mail. Itu yang tutup ini. Iya, apa Dalai Lama bukan? Betul. Dia Masya adalah Allah. Dalai Lama. Jadi Dalai Lama ini menerima kunjungan dari komunitas yang mayoritas adalah agama Islam, gitu. Terus mereka minta foto, tapi Dalai Lama bilang, oh, ada yang pakai cadar ya, saya juga pakai cadar, gitu-gitu. Jadi Dalai Lama seorang filsuf yang sangat terkenal, banyak pengikutnya, bahkan tanda kutip ya, dianggap nabi sama beberapa orang, tentu saja bukan kita, dianggap nabi oleh beberapa orang. Itu orang yang sangat-sangat menyenangkan, gitu. Dia bermain, gitu. Bahkan hal-hal yang mungkin tabu, tapi dia berani untuk tutup, gitu. Kan bisa saja itu dianggap pelecehan atau apa, tapi tidak ada orang yang marah di situ. Bahkan senyuman yang kita lihat, yang kita lihat senyumnya orang-orang itu membuat kita senyum juga, gitu. Jadi kadang-kadang itu dibilang pembelajaran yang bermain itu cocok untuk anak SD gitu, anak TK. Tidak cocok untuk yang perguruan tinggi. Kita harus serius, kita harus fokus. Jadi menurut saya jangan sampai pemahaman kita tentang yang namanya fokus dan serius itu harus duduk tenang, tidak boleh ketawa-ketawa, dan mata harus terus dijanjangi itu dosen, gitu. Apakah itu pemaknaan kita terhadap yang namanya serius? Kalau saya percaya bahwa anak-anak kalau dikasih mainan, coba lihat anak-anak seriusnya kapan? Anak-anak itu seriusnya pada saat dia main-main. Wih, itu kalau susun-susun Lego atau apa, atau gunting-gunting, seriusnya minta ampun, itu kita ganggu sedikit marah. Sama seperti kita. Coba kalau bapak-bapak lah main domino. Wih, enak sekali. Tapi domino itu pekerjaan berpikir loh. Menganalisis, mengkalkulasi. Tapi kenapa kita bisa main domino berjam-jam ya? Fokusnya karena menyenangkan pada saat karena kita berinteraksi sama orang, gitu ya. Ada ekspresinya, ada dia ketawa, dia marah-marah, dia banting ini. Itu semua mempengaruhi. Nah, kalau proses pembelajaran bisa kita desain seperti itu, bayangkan sama seperti orang main domi, dia pasti akan fokus, pasti retention rate-nya sama seperti yang di slide tadi yang penelitiannya McKessie itu. Dia akan di atas terus, susah turun. Kenapa? Karena dia terlibat, dia engagement-nya full, jiwa dan raganya terlibat di dalam domino itu, gitu. Nah, kalau bisa tidak kita pinjam suasana itu masuk ke dalam pembelajaran? Suasananya saja ya, apa sih yang terjadi di domino ini? Itu games, itu bermain, family feud, family 100, fokus orang, pembawa acaranya keren, jawab pertanyaan-pertanyaannya keren, kayak gitu-gitu. Membuat kita berpikir. Kelas yang menurut saya, kelas yang engagement-nya tinggi itu akan membuat orang atau peserta belajar mana bunyinya? Waduh, ini saya sudah mati menggunakan Zoom, sudah lama sekali. Bisa terlihat Kakak Rizka slide-ku? Terlihat Iya. Kak. Iya. Apa yang kita lihat? Latin Oh ya. Atheismus. Oke, itu yang saya mau sharing. Kelas yang membuat mahasiswanya engage pada saat yang sama dia menyenangkan, ya. Anak-anak itu kan kalau bermain, atau kita lah, jangan nih anak-anak, karena kita bukan anak-anak, kita lah. Kalau kita bermain-main sebagai orang dewasa ya, kita kalau kita bermain itu kita tidak rasa waktu. Itulah kenapa menurut saya, pembacaan saya, kelasnya Kak Rizka tadi itu tidak terasa waktu karena melibatkan games yang membuat orang senang. Menurut saya ya, ini saya percaya, fitrahnya manusia mencari tempat yang membuat dia senang. Fitrahnya.
Agama datang untuk menurunkan kebahagiaan, menyebarkan kebahagiaan. Jadi Anda menyebarkan kebahagiaan di dalam kelas, Anda orang yang menjalankan perintah agama. Menurutku, ini refleksiku. Nah, kenapa saya bawa-bawa agama? Karena kelas yang membuat kita engage, membuat kita antusias, ya. Antusiasme itu kalau kita searching, saya searching, ya. Silahkan di googling, buktikan bahwa saya salah atau supaya saya bisa dapat kebenaran baru. Kalau Anda googling sekarang, enthusiasm dari kata apa, itu bisa dilihat dari slide saya. Enthusiasm itu dari Greek, Yunani, bahasanya itu entusiasmos. Dia berasal dari dua kata, en and theos. Ya. En dan theos. En itu di dalam, theos itu Tuhan. Artinya, kalau kita melihat kelas yang antusias, semuanya bahagia, fokus, terlibat, mau belajar, semangat belajar, itu adalah kelas yang antusias, penuh antusiasme. Di mana menurut kata antusiasme itu di dalam dan Tuhan. Artinya orang-orang yang antusias itu adalah orang-orang yang memancarkan keagungan Tuhan di dalam dirinya keluar dalam kelas. Karena ada Tuhan di dalam dirinya yang membawa kebahagiaan, membawa penerangan, cahaya, dan itu mewujud keluar. Kelas yang penuh orang antusias menurut refleksi saya itu adalah kelas yang sangat bercahaya, yang saya selalu bilang sama mahasiswaku, malaikat pun mungkin akan melirik kita, ada apa tuh? Ada cahaya terang sana, karena penuh orang-orang yang antusias, karena keagungan Tuhan keluar mewujud di situ. Itu keistimewaan kelas-kelas yang antusias. Itu yang menjadi penyemangat saya setiap mau masuk di dalam kelas. Mudah-mudahan saya bisa membuat kalian antusias dengan pemaknaan antusias seperti ini, gitu. Jadi terima kasih siapa namanya, Kakak Rizka sudah sharing tentang pengalamannya mendapatkan kelas yang membuat Anda senang, antusias. Menurut saya bahasa saya itu antusias, gitu. Ternyata ada games itu menarik memang, saya setuju tuh. Ada pengalaman lain lagi tidak? Kelas yang sangat antusias, atau kelas yang sangat, selesai nih paring, enggak rasanya. Bahkan kadang-kadang minta lagi. Boleh ya, Tambah lagi Pak, sharing tambah ya. lagi Pak. Gitu. Boleh sharing ya. Sharing silahkan Ibu. Ya, Ibu Mardia silahkan dari Pindrang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih kepada Kanda Prof dan terkhusus kepada pemateri luar biasa ya. Menarik sekali nih materinya. Barusan saya ikut seminar kok. Ini dibawa suasana gimana ya? Kita berada betul-betul di suasana. Mungkin karena perhatian kita karena pesertanya dikit ya. Tapi ini kayaknya bagus deh. Materinya padat. Salam kenal Pak. Saya Mardia dari Pindrang. Waktu pagi itu tadi saya di kampus. Sekarang ini saya di belakang ini saya di ruangan room meeting pondok pesantren. Kalau berbicara soal apa tadi kelas menyenangkan ya, kebetulan saya di pondok pesantren. Betul-betul itu kita rasakan beda ketika kita ngajar mahasiswa sama ngajar sama anak-anak. Jadi ketika saya di pesantren saya jadi guru, ketika di kampus mungkin jadi dosen. Jadi sepertinya ini kita dosen terlalu teoritis gitu ya. Ketika kita sudah turun ke lapangan misalnya menghadapi sendiri anak-anak pesantren. Menurut saya, ini menurut pengalaman saya dan mungkin saya belum bisa juga terapkan secara bagus bagaimana membuat suasana kelas itu
menyenangkan, kalau saya boleh katakan cara ampuh, tapi mungkin itu baru sebatas teori. Tapi yang sebagaimana yang saya rasakan juga ketika ketemu mahasiswa atau santri atau siswa, yang paling enak ngajar itu ketika mereka itu kelas, kalau dia mahasiswa itu semester awal, wah semangat full. Kemudian anak-anak siswa itu full kalau kita mengikuti metode pembelajaran suasana yang menyenangkan. Menurut saya ada yang pertama itu ada semacam apa ya, mobile teaching, eh, membuat suasana ruangan yang berbeda, ruangan yang berbeda. Artinya itu sehingga siswa itu rileks. Ya, kalau di kampus itu kan terbatas. Kalau di sekolah-sekolah atau di pesantren-pesantren kita bawa suasana belajar mereka itu misalnya di gazebo, kalau memungkinkan fasilitasnya itu, karena itu tadi mobile teachingnya, mereka ingin posisi duduknya itu merdeka, apa istilahnya itu, selalu mau berpindah-pindah tempat itu. Yang kedua, eh, full attention, perhatian penuh kepada anak sehingga kita bisa memancing bagaimana mereka berpendapat. Saya kira teori ini bisa kita laksanakan bukan hanya di siswa tetapi ke mahasiswa, tapi itu lagi kalau ketika kita menghadapi mahasiswa lebih banyak diskusi. Ya, diskusi lebih banyak interaktifnya mahasiswa dibanding dosen. Mungkin dosen termasuk saya kalau sementara diskusi mahasiswa, ya saya kerja yang lain. Karena menganggap mahasiswa itu cepat ngerti. Beda dengan ketika kita ngajar siswa, betul-betul full attention. Karena begitu lepas sedikit, mereka bawaannya main. Jadi mereka suka main. Yang ketiga, teknologi. Saya kira itu teknologi memiliki juga peran yang sangat penting. Rata-rata kita ini kan gaptek, sehingga kalau tidak bisa membuat mereka senang dengan menampilkan video-video atau video lucu-lucuan, paling senang mereka. Bahkan mereka mengatakan, Bu, nobar aja, Bu. Nobar aja. Pokoknya full ingin nobar aja. Padahal wah, pembelajaran tidak sampai ini. Barangkali sekarang ini kalau kita lihat kurikulum Merdeka ya, eh, itu bisa diterapkan situasi semacam ini. Yang keempat saya kira Pak, dipanggil siapa ya? Pak Asri Salatu, dipanggil siapa ya? Kakak siapa ya? Panggil Gego saja Bu. Saya udah saya tulis Oh saya iya iya ini ya. iya. Yang keempat itu kita memiliki sifat humoris. Nah, tidak semua orang bisa memiliki sifat humoris. Humoris ini tentu saja memiliki peran melucu depan mahasiswa atau siswa itu. Kalau nggak punya jiwa melucu itu gimana ya? Barangkali ini eh, Kakak Gego ini bisa memberikan tips gimana itu melucu gitu ya. Artinya karena sifat humoris ini tanpa menghilangkan nilai-nilai akademisi kita di depan mahasiswa. Yang kelima saya kira eh, perhatian yang sama kepada semua anak, tidak pilih kasih. Nah, ini anak-anak yang sering rewel di misalnya di santri itu atau siswa itu sering rewel itu kadang ada yang tidak pede. Mungkin karena status atau karena memang dijauhi temannya, karena mungkin tidak tahu bicara atau misalnya ada hal-hal yang membuat dia kikuk sehingga kurang interaktif. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Marjana. Kita sharing-sharing ini saya sudah dapat banyak insight juga dari sharing-sharing tak begitu. Itulah dan saya tidak sekedar bicara ini karena saya selalu percaya bahwa kalau kita mau belajar antara kita membaca atau mendengar kan begitu. Kalau kita teaching terus bicara-bicara terus
tidak bertambah ilmu tak. Kenapa? Karena saya percaya begini, kalau yang keluar dari mulut tak itu tuh yang kita dengar, terus apa Ji? Kita putar-putar di situ ilmu tak. Tapi kalau orang lain yang bicara kita dengar, pasti bertambah ilmu tak, karena bukan dari kepala atau dari kepalanya orang. Gitu. Jadi, terima kasih banyak Bu Mardia. Kita sharing pengalaman tak. Banyaknya. Saya tidak tahu mau komentari dari mana. Saya satu-satu saja yang terakhir saja dulu mungkin nih. Perhatian yang sama kepada anak, dan ada yang tidak pede. Tidak pede ini maksudnya mungkin yang kita maksud ini adalah tidak percaya diri untuk bicara ya Bu. Tidak percaya diri untuk diskusi, menyampaikan pendapat apa segala macam, dia lebih pendiam. Gitu. Saya mudah-mudahan tidak membosankan saya bercerita. Ada anak-anak ekstrovert, ada anak-anak introvert Bu. Untuk menyamakan persepsi saja, ekstrovert itu anak-anak, saya kecenderungannya ekstrovert. Ekstrovertnya akut malah. Stadium 4. Ekstrovert itu orang yang outspoken, mau bicara, selalu mau aktif gitu. Mereka biasanya dapat energi dari interaksi gitu. Itu saya bawa ke diriku, nah itu saya. Ada anak-anak introvert yang lebih ke dalam, dia tidak terlalu mau aktif. Dia kadang-kadang lelah kalau harus berinteraksi dengan orang gitu. Interaksi dengan orang itu menguras energinya. Ekstrovert berinteraksi dengan orang, energinya bertambah. Jadi anak-anak yang introvert ini itu bukan berarti bahwa kalau dia diam di dalam kelas, dia tidak memperhatikan. Tidak otomatis seperti itu. Saya baru tompak jadi dosen, belum lama. Pak Ibu Mardia lebih senior. Saya baru 2008 tuh mulai jadi dosen. Ini baru 13 tahun. 14 ya. Jadi dari secuil pengalamanku itu, saya melihat bahwa kadang-kadang anak-anak introvert itu ada anak-anak yang diam, tapi dia memperhatikan. Dia memperhatikan dengan caranya. Gitu. Dia tidak aktif, saya biarkan saja, biarkan dia nyaman dengan suasana yang ada. Jangan membuat kelas menjadi ancaman buat dia. Jadi kembali lagi ke poinnya terakhir Bu Mardia, ada yang tidak pede, jangan sampai mereka merasa takut untuk berbicara. Jadi menciptakan suasana ruang kelas yang aman, tentram, tidak mengancam, itu penting menurutku. Salah satu strategi yang saya bilang, saya lakukan tadi pagi, bukan tadi pagi, di awal kelas ini, bahwa yang namanya kesalahan kita rayakan. Di kelasku itu kesalahan itu kita rayakan. Kita embrace. Kita tidak menstigma jelek yang namanya kesalahan. Menurutku itu poin penting yang jarang disadari oleh guru-guru. Karena menstigma yang namanya kesalahan itu jahat, buruk, negatif, tidak boleh, dihindari. Oh enggak, jangan rayakan kesalahan itu. Ini adalah tempat belajar, tempat kita salah. Gitu. Itu mindset pendidikan yang menurutku perlu kita review kembali. Kita jangan menstigma kesalahan itu sebagai hal yang buruk. Nah, embrace. Kalau ada anak kita bikin kesalahan, ya oke. Jangan membuat dia merasa terancam atau ini. Jadi itu dulu satu, Bu Mardia. Nah, itu juga sangat tergantung bagaimana karakter dosen. Ya, saya masuk ke poin berikutnya, yang ke atas. Yang kita masuk persoalan karakter yang tidak bisa humoris. Ya. Nah, saya itu tadi kalau saya tidak salah Pak Ahmad Hadiah itu bicara tentang dosen yang ramah. Kalau saya tidak salah ya. Kalau saya salah maafkan. Tapi ada mungkin pemaknaan saya saja, bukan Pak Ahmad Hadiah mungkin tidak bermaksud itu, tapi saya memaknai itu dosen harus menjadi orang yang bahasa Jenek Pontonya kampungku itu friendly. Ramah. Orang bilang. Nah, kalau kita bisa memerankan itu ramah, itu bagus.
mahasiswa atau pendidik peserta belajar itu akan merasa aman, nyaman dengan kita. Itu satu poin yang penting. Kita tidak perlu menjadi orang yang humoris, Bu, kalau kita tidak tahu melucu. Tidak perlu. Ini pertanyaan yang paling sering saya dapatkan. Pak Gego enak, bisa ngomongnya nyantai, apa segala macam. Bisa bikin kita ketawa. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Tidak semua dosen seperti itu. Tidak bisa jadi stand up comedy gitu. Tidak bisa jadi komika. Bu, saya tidak minta Ki untuk menjadi komika. Saya tidak minta Ki untuk menjadi stand up comedy. Poin pentingnya adalah buat prosesnya menjadi menarik. Games yang tadi itu, Ibu Rizka, pengalaman Ibu Rizka, mungkin dosennya humoris, mungkin juga tidak. Tapi kalau dia bisa menciptakan sebuah proses yang menyenangkan, yang menarik, kelasnya menarik. Menjadi dosen yang humoris itu salah satu nilai penting saja, nilai plus saja. Salah satu ya, bukan satu-satunya. Salah satu saja. Kalau Anda merasa bukan yang humoris, saya yakin Ibu bisa menciptakan sebuah proses yang menarik bagi anak-anak gitu. Apalagi tadi saya sempat catat poin ketiga dari bawah maksudnya. Siswa itu suka main. Wih, saya Bu, kalau dapat Mak begitu, tidak setengah mati Mak. Yang susah itu kalau orang serius. Yang kayak sekarang ini mungkin ya. Memfasilitasi orang-orang yang serius. Orang tua lagi, ustadz lagi. Saya ini menantang sekali kelas kali ini karena bagaimana membuatnya menarik gitu. Tapi kalau anak-anak yang suka main-main, tidak kerja keras Kak. Di mana kerja kerasku? Saya tinggal sentil sedikit saja. Guys, mana guys? Kita siap untuk belajar main-main? Tak bongkar itu. Oke. Saya sudah membayangkan itu. Tinggal dimanfaatkan. Tapi main-main bukan sekedar hahaha karena kita belajar. Ada learning outcomes yang harus kita capai apa segala macam. Jadi kita desain prosesnya bagaimana caranya main-main tapi learning outcomes-nya bisa tercapai. Entah itu memahami, menjelaskan, mengetahui. Taksonomi Bloom itulah. Kita milih. Terserah. Menciptakan. Apalagi kalau semakin tinggi taksonomi Bloom itu kan menciptakan. Itu enak sekali. Gitu. Nah, begitu Bu. Jadi poin pentingnya kalau menurut saya bukan melucu. Orang salah tangkap biasanya. Tapi prosesnya yang menarik, interaktif. Contoh kecil saja, sayangnya karena Zoom, saya sangat-sangat terbatas. Ya, saya bertanya dengan peserta, membuat Bapak Ibu sharing tentang pengalaman menarik gitu. Salah satunya strateginya adalah menciptakan foto yang pasti kita tersenyum waktu melihat fotonya Dalai Lama tadi. Kenapa? Karena foto itu penuh dengan orang senyum. Senyuman itu kan kayak remote ya. Biar remote kita punya muka, ikut senyum juga. Itu menarik, Bu, bukan melucu. Kayak gitu. Jadi tidak perlu. Jadi jangan merasa bahwa saya bukan komika, saya bukan stand up comedy. Tidak perlu menjadi stand up comedy untuk membuat kelas menarik. Saya bisa merancang proses yang membuat Anda engage, terlibat penuh, karena menyenangkan, karena menarik. Poinnya di situ. Karena kalau mudah-mudahan ada Bapak Ibu di sini yang orang komunikasi, dosen komunikasi, tolong benarkan kalau saya salah, tolong jangan salahkan kalau saya benar gitu ya. Teori komunikasi bilang begini, komunikasi terjadi kalau kita mendapatkan perhatian orang. Kita bisa mendapatkan perhatian orang kalau kita menarik. Bagaimana caranya kita bisa komunikasi kalau kita tidak mendapatkan perhatian orang? Oh, kita bicara terus orang tidak perhatikan, tidak terjadi komunikasi. Simple logic, logika sederhana. Bagaimana caranya kita mendapatkan perhatian orang? Ya, menarik. Kita harus menarik. Kitanya atau prosesnya yang ada sesuatu yang membuat dia menarik. Kelas pembelajaran itu adalah proses komunikasi. Dalam banyak kasus didukung oleh riset menurut saya, engagement kelas di Indonesia itu rendah. Silahkan Anda googling. Saya pernah melakukan riset tentang itu. Kalau kita googling namaku, ada risetku tentang itu, baca mungkin. Engagement kelas di Indonesia secara umum ya.
Tidak semua, tapi secara umum itu rendah engagement. Kenapa? Karena itu tidak menarik. Makanya saya dan teman-teman itu berusaha untuk meyakinkan dosen-dosen, guys, teman-teman, Pak, Bu, ayo pelan-pelan belajar. Karena kita sudah takdir sudah menjadi dosen, yuk kita menjadi dosen yang profesional. Apa itu? Bikin kelas kita menarik, salah satunya. Oke, siswa itu suka main. Saya manfaatkan, Bu. Dan yang kedua, yang berikutnya, poinnya Bu Mardia adalah bagaimana desain atau layout kelas. Betul sekali, Bu. Saya setuju 101%. Kalau kita desain kelas yang tidak bisa diapa-apai itu kursinya, setengah mati, Ki. Jadi Ki, jadi pemain sirkus, Ki. Saya juga itu kalau dikasih ke kelas, model kursinya. Paten, tidak bisa diapa-apai. Lagi akrobat masih lagi, bagaimana caranya? Untungnya katanya saya bisa lucu, saya bisa stand up komedi. Jadi saya manfaatkan itu. Gitu. Bagaimana kalau tidak? Nah, itu yang tantangannya seperti itu. Di FISIP Unhas ada aula yang saya pernah begini, Bu, saya cerita pengalamanku. Saya pernah disuruh memfasilitasi sesi refleksi 500 mahasiswa baru FISIP Unhas di aula Baruga Andi Pangeran Petarani di Unhas. Ada aula besar sekali, itu kursinya paten. Saya bilang, oke, sip, bagaimana caranya saya buat? Saya kasih games, terus habis itu saya minta mereka berkelompok, silahkan cari tempat di mana kalian bisa mopang, mau duduk sila, mau tidur-tiduran, bisa. Satu kelompok itu 5 orang. Oh, mereka 500 orang itu langsung pergi cari di atas panggung, terserah. Saya keluarkan mereka dari tempatnya. Karena kursinya tidak bisa diapa-apai. Orangnya kan masih bisa dikasih mobile. Ya, orangnya saya kasih mobile. Kursinya tidak bisa mobile. Pilihan jatuh pada orang. Orang yang saya kasih mobile. Kalau kita dapat kelas yang bisa kita kasih mobile kursinya, alhamdulillah. Saya selalu favoritku itu. Favoritku adalah U-shape. Bentuk U. Tapal kuda. Itu favoritku. Pakemku itu. Dia bilang, kalau Diego fasilitasi pasti begitu bentuknya. Pasti itu. Bisa ketebak. Saya selalu bentuk U. Karena tidak ada di belakang, tidak ada di depan kalau begitu, Bu. Semuanya orang di depan. Kalau model kelas sekarang, ada di depan, ada di belakang. Bisa ketahuan. Yang di belakang, pasti orang yang tidak mau terlalu perhatikan. Yang di depan, hanya banyak buring-buring. Saya terus terang dulu di belakang sekali, Kak, dulu waktu SMA. Gitu-gitu, Bu. Jadi, kalau bisa desain saja. Saya kelas itu saya bongkar-bongkar. Di FISIP itu, apa namanya, awal-awal saya mengajar itu penjaga kelas itu mengeluh. Dia bilang, setiap Pak Gego selesai mengajar, setengah mati atur ke kursi kembali. Akhirnya itu yang saya mau ceritakan, bahwa saya bongkar itu kelas, saya atur, silahkan kelompok lah, U-shape lah. Nah, belakangan baru saya bilang, guys, bagaimana kita masuk kelas, begitu kita keluar ya, saya akan terbongkar ini, tapi begitu kita keluar atur kembali supaya tidak setengah mati, Tuhan. Intinya adalah saya bongkar itu kelas, Bu. Karena kita memang butuh untuk ruangan yang bisa memfasilitasi, yang kondusif untuk bergerak aktif learning. Kalau dari di situ duduk dari awal sampai terakhir tidak aktif gitu namanya. Begitu. Poin berikutnya, paling enak mengajar itu semester awal, masih semangat. Betul. Ini nih, Kakak Mail, saya mau curhat, Kakak Mail. Bisa, Kakak Mail? Kakak Ismail, Kakak Ismail sudah tidak ada. Saya mau curhat, Bapak Ibu. Kalau kita ada mahasiswa yang berprestasi, itu kita senang sekali, Di. Senang, Ibu Mardia? Senang, Dek? Oh iya, mengganggu. Saya bisa lihat wajah tak. Oke. Siap. Kita senang sekali. Pasti itu, otomatis itu. Senang sekali. Dan kita merasa bahwa berhasil ini sebagai dosen. Tapi ingat, Ki, saya bilang ke beberapa temanku, saya bilang, guys, kan tidak semua mahasiswa berprestasi. Ada juga mahasiswa yang semester awal itu bagus sekali. Hadami semester 7, hilami semester 6 tidak tahu di mana, semester 8 tidak tahu di mana. Itu kan kegagalan kita. Jadi
kita ini dosen, satukah kita di surga, satukah kita di neraka. Kalau di HI, kalau saya ngajar di HI, Bu. HI Unhas Hubungan Internasional. HI Ini itu saya lihat juga. iya, HI itu passing grade-nya tinggi, tertinggi di humaniora. Jadi saya bilang sama teman-teman begini, artinya apa? Anak-anak yang masuk di HI ini itu bibit-bibit unggul semua, Bu. No? Iya, Indikatornya jelas, passing grade-nya tinggi. Jadi anak-anak bibit unggul semua ini, pintar-pintar semua ini. Saya rasakan memang. Tapi kan ada 1, 2 orang, 3, 4 orang yang gagal, Bu. Semester 8 hilang nih, semester 7 hilang nih. Kan itu dosa, kita rusak anaknya orang. Bayangkan Ki, dititip bapaknya, mamanya masuk ke kita tapi hilang. Tidak selesai, amburadul. Tanggung jawab tak juga itu. Jangan hanya lihat yang berprestasi. Ada juga yang hancur. Dosa itu loh. Neraka kita rusak anaknya orang. Seperti itu. Jadi kalau berhenti gimana? memang itu Kalau dosa berhenti. sama gitu. Oh, Karena kita rusak anaknya orang. Mungkin nah bukan banyak salah sekali tak. ini di Banyak pondok faktor. berhenti. Nah, Iya. ini refleksi saya pribadi untuk kita renungkan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang dosen yang bekerja di satu institusi pendidikan gitu. Karena kita selalu merayakan prestasi, berlomba-lomba kita klaim. Anak bimbinganku itu, mahasiswaku itu. Begitu ada yang gagal, kita lepas tangan gitu. Aduh, curhat, maaf. Betul Bu, semester awal memang semangat-semangat. Makanya menjaga semangatnya mahasiswa itu penting sekali. Kalau kita lihat pada level yang terkecil tadi, yang slide yang saya kasih lihat, yang retention rate itu kan menit 60 masih bisa terjaga semangatnya, perhatiannya. Angkat itu Bu ke dalam level institusi, entah itu di pesantren atau di departemen tak. Kalau kita bisa menjaga ini, retention menarik ini, departemen, bukan lagi kelas ya, kita tidak bercerita kelas lagi. Karena kan kalau kelas kan cuma 1 jam atau 2 jam, kita masih bisa kita atur. Tapi kalau bicara mahasiswa per semester, kan di semester itu bukan hanya kita yang berinteraksi dengan mereka. Ada ketua departemen, ada dosen pembimbing, ada organisasi mahasiswa, organisasi daerah, poli daerah, ya. Semua banyak faktor. Jadi pendekatannya sistem. Bagaimana sistem ini bisa memfasilitasi mahasiswa, retention rate-nya, semangatnya itu bisa di atas, naik turun, tapi pada level 90, 80 drop, naik lagi 90, 100. Diskusi sama teman-teman tak di departemen. Gitu, Bu. Kalau menurutku di departemen HI kita belum sampai pada level itu, tapi sudah ada kesepakatan tidak tertulis bahwa yuk mari kita rame-rame semua kelas itu menarik buat dia. Supaya apa? Supaya semakin tinggi semesternya, semakin tertarik dia untuk datang ke kelas. Gitu, Bu. Saya cerita pengalaman lagi satu, Bu Mardias. Terakhir, saya pernah mengajar mahasiswa awal. Ini mungkin pengalaman, mudah-mudahan pengalaman ini cocok dengan pengalamannya Ibu Mardia. Sebentar kita refleksikan. Begitu saya masuk, kalau maba itu kan di UNHAS kelihatan gitu, rapi-rapi, rambutnya masih rapi, gitu ya, pakaiannya masih rapi. Begitu saya masuk, ada 4 orang gondrong-gondrong ikut di belakangku. Begitu saya masuk, dia masuk. Assalamualaikum Pak. Rata-rata panggil Kak. Assalamualaikum. Dia begini-begini masuk. Saya, kau ambil kuliah ini? Ya, tidak. Kenapa masuk? Dia bilang begini Bu Mardia. Anu Kak, kami duduk-duduk di himpunan, tidak tahu apa mau dibikin. Kita lihat masuk di kelas daripada tidak kita bikin. Lebih bagus kita ikut di kelas. Saya, oh iya. Masuk kok. Kau punya hak mendengar, tidak punya hak bicara ya. Oke Kak. Masuk nih, itu senior-seniornya, pengurus himpunan semua. Saya mengajar nih. Selesai kelas itu saya panggil. Ya, saya pernah aktif di himpunan juga, jadi dekat dengan anak-anak himpunan. Terus saya tanya,
kenapa kau ikut tadi? Dia bilang begini, Bu Maria. Kita itu bertanya, diapain misalnya ini masih sama Kak Gego? Karena ada saja saya bikin, saya tidak tahu apa. Kadang-kadang spontaneous begitu yang kita main ini, kita bikin ini yuk. Kadang-kadang juga saya rencanakan. Jadi itu. Nah, refleksi saya dari pengalaman itu saya hubungkan dengan pertanyaannya Bu Mardia. Jangan sampai mahasiswa senior itu dia merindukan kelas yang menantang, bukan lagi monoton. Makanya dia hilang. Makanya semangatnya sudah tidak bagus, memudar nih. Begitu dia lagi diceramai lagi suruh kita bikin tugas, disuruh kita tulis tangan 25 halaman, tidak ada periksa juga. Gitu. Bisa jadi itu, Bu. Makanya sesi ini mudah-mudahan sesi kali ini ya, mudah-mudahan kita jadikan tempat untuk kita berefleksi, kita pause sejenak supaya kita bisa bertumbuh dengan bagus. Begitu mungkin yang bisa saya sharing pengalamanku, Bu. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Kalau puas, saya yakin tidak puas. Terima kasih. Satu lagi, Kak Gego. Biar 2. Kan ini saya baca-baca ini profilnya ya. Ternyata ini Kak Gego ini biarlah dipanggil Kakak Gego, biar juga orang yang lebih di atasnya panggil kakak. Jadi selamanya jadi kakak, jadi nggak pernah kan tua. Begini ceritanya, Bu. Saya potong. Begini lihat, ceritanya karena saya sering panggil orang. Ini saya lihat prinsip ngajar ya. Ini betul-betul ini saya lihat dari profil yang ditulis di internet, saya lihat ini. Ini ada 2 prinsip ya yang dalam kegiatan belajar mengajar Kak Gego ya, fun delivery dan fun activity. Jadi memang terkenal dengan gayanya gitu, gaya khas gitu. Ya, dosen yang memang program studi HI ya, yang memiliki 2 prinsip. Fun delivery itu seperti apa gitu, fun activity mungkin ada kaitannya dengan manajemen kelas yang kita pelajari hari ini. Ya tadi dijelaskan yang pertama tadi, yang apa namanya Kakak Gego itu seperti apa tadi? Ya. Iya, itu Monggo. di internet itu rata-rata yang kita lihat sekarang, saya tidak tahu di mana kita baca itu, dan luar biasa terima kasih. Ternyata saya sedikit menarik membuat Ibu Mardia men-search siapa orang ini. Dan seperti itulah teknologi sekarang. Jadi bisa kita bayangkan, Bu, kalau kita mengajar di tempat lain atau mengajar dengan mahasiswa bisa langsung cek siapa ini orang, apa dia bilang, benar tidak, dia bisa langsung cek. Buktinya sekarang saya langsung di searching sama Ibu Mardia. Terima kasih, Bu. Nah, saya tidak tahu di mana kita baca itu, sumbernya di mana, tapi itu semua tuduhan baik untuk saya. Saya tidak pernah mengaku, itu semua tuduhan. Jadi saya dituduh dosen. Saya dituduh dosen gaul, saya dituduh dosen jago ngajar, jago fasilitasi. Itu semua tuduhan. Saya tidak pernah mengaku. Jadi fun delivery dan fun activity. Pertama begini, Bu, saya percaya bahwa fun itu bisa mengubah fun atau menyenangkan itu teknik yang paling efektif membuat orang mau melakukan apa yang kita mau. I'll prove it. Sebentar. Ini kan kelas santai saja ya. Sebentar, Bu. Oke, saya mau kasih lihat video yang mudah-mudahan mendukung apa yang saya sampaikan tadi. Sebentar. Share sound, optimize. Mungkin ada yang pernah lihat juga ini. Sebentar, saya putar video 2 menitan, Bu, ya, enggak apa-apa ya. Bisa terlihat enggak? Bisa, Kak. Bisa ya? Iya, suaranya?
Belum. Baik. Jadi video ini itu memperlihatkan bahwa di awalnya sedikit orang yang mau mengambil tangga, orang lebih memilih untuk naik eskalator. Nah, lebih mudah, ya. Nah, sekarang dia mau bagaimana caranya mengubah perilaku orang untuk mau menggunakan tangga daripada eskalator. Kita lihat. Itu yang menjadi dasar saya, Bu. Ada banyak, kita bisa googling. Volkswagen bikin bikin Volkswagen itu Bisa iklan di-share sebenarnya. ya. Bisa di-share Iya, ya. iya. Kita bisa YouTube. Di situ banyak sekali kayak misalnya anak-anak ini susah sekali disuruh gantung gantung baju, begitu dia pulang tuh bajunya dia buka dia lempar kemana-mana kayak gitu-gitu. Ada deh. Gimana caranya ini? Oh, ada ibu-ibu dia kreatif sekali. Dia bilang dia pakai ini fun teori. Teorinya adalah bisa mengubah perilaku orang dengan membuat sesuatu itu menjadi lebih menyenangkan. Makanya dia mau melakukan itu. Yang dia lakukan adalah gantungan bajunya bukan lagi begini, Bu. Tapi di setiap bajunya anaknya itu dia jahit apa namanya? Ada itu yang sepatu biasa dikasih begini baru melengket ki, ada yang kasar di sini, halus di sini. Enggak begitu. Ah, itu dia jahit di anunya. Terus gantungan bajunya dia ubah menjadi itu. Jadi yang kasar dia di sini, yang halusnya dia. Jadi anaknya kalau pulang itu dia ih dikasih melengket gitu, dibuat dilempar bajunya. Tung, melengket, melengket. Jadi otomatis apa? Tak gantung bajunya, tidak berantakan nih. Tapi kenapa anak-anak mau melakukan itu? Karena menyenangkan. Kelas, kenapa ada 4 orang gondrong itu tadi datang masuk di kelasku? Karena dia merindukan kelas-kelas seperti itu. Kalau dia merasa tertarik, karena semakin lama dia di situ, semakin berubah tantangannya, semakin dia mencari tantangan. Jangan dikasih yang monoton. Bawa ke derita. Kalau kita sama pasangan supaya pasangan tidak bosan, harus kita menciptakan suasana di mana dia mendapatkan sesuatu yang baru lagi, tertantang lagi, fresh lagi. Itu tantangannya. Jadi fun delivery, fun activity itu kombinasi duet maut menurutku. Kalau kita bisa fun delivery seperti ini, yang santai apa adanya, saya itu tidak suka Kak mak loga-loga apa adanya. Saya orang Makassar. Saya berapa kali sharing di Jakarta bilang, kentaranya Makassarnya. Yes, ayam Makassar. Nah, gitu. Tidak perlu dibikin-bikin, apa adanya saja. Karena dengan begitu saya nyaman. Dengan begitu nyambung. Fun delivery itu yang saya maknai adalah kalau bisa sisipkan hal-hal menarik di tengah-tengah. Entah itu video, entah itu foto yang lucu-lucu. That's fun. Yang fotonya Dalai Lama itu tadi ini. That's fun. Buktinya apa? Kita ketawa.
fun activity. Saya sudah merancang, kita mungkin lihat tadi ada Mentimeter di anunya. Saya sudah siapkan Mentimeter, tapi karena tidak terlalu banyak di orang, ayo kita sharing-sharing saja. Ini yang saya suka. Mentimeter sebenarnya saya sudah siapkan tadi untuk metode itu, tapi saya batal pakai karena sedikit 2 orang, 3 orang yang aktif, which is saya suka sekali gitu. Karena saya percaya, Bu, biar 100 kalau tidak efektif, tidak ada yang berubah, tidak ada yang terinspirasi. Tapi kalau 2 orang terinspirasi, kan 100% orang yang terinspirasi. Daripada banyak 100 orang, tapi ada 1 atau 2 orang, kan persentasenya sedikit, 1%. Berapa persen yang engage? 1%. Tapi kalau 2, 3, semuanya engage 100%. Jadi presentasi bagus, dan lebih banyak orang yang bisa saya sentuh supaya mau rela untuk belajar pelan-pelan menjadi fasilitator yang menyenangkan. Kurang lebih begitu. Terima kasih men-search saya. Silakan di-search lagi profil saya. Mudah-mudahan cerita bagus yang kita dapat. Kalau cerita jeleknya, ya saya bukan manusia sempurna, Bu. Hanya Allah yang sempurna. Oke. Mungkin itu saja. Kalau tidak ada lagi yang mau sharing pengalamannya atau menyampaikan pendapat dan seterusnya, saya serahkan ke moderator, atau kita tutup saja. Boleh. Atau saya bisa sebentar, fasilitator sudah nyampe apa segala macam. Kayak gini. Oke, saya sharing satu video dari film yang menurut saya itu film yang harus ditonton oleh semua dosen, semua pendidik. Kirim dong. Menurut Share lagi, ya, di-share lagi. Ya, sebenarnya masih ada sesi diskusi sampai di jam 18.00 ya, Kak Gego ya, Kak. biasanya kalau saya sesi begini, moderator tidak bikin apa-apa. Kenapa? Karena tiba-tiba ada yang masuk interupsi gitu. Oh ya, Ada baik, saya Pak. Baik, mau, Kak. karena saya dari awal bilang tolong saya diinterupsi, karena kalau saya diinterupsi, wah, kelasku hidup. Alhamdulillah, saya juga bersemangat gitu karena saya ekstrovert. Baik, Kak Gego. Siap-siap. Ya, tidak perlu ada yang polisi yang mengatur lalu lintas, itu tidak perlu. Kita Oh, fleksibel iya. saja. Jadi Kak Rizka kalau mau jadi berperan menjadi peserta, silahkan dengan senang hati. Tidak usah terbebani Insya menjadi Allah. moderator. Baik. Oke. Terima kasih, Kak Gego. Saya punya satu video, saya mau share. Terus mudah-mudahan kita bisa refleksi dari video itu. Tuh, saya makin bingung pakai Zoom ya. Now, who's next? Mr. Anderson, so you're sitting there in agony. Come on, Todd, step up. Let's put you out of your misery. I didn't do it. I didn't write a poem. Mr. Anderson thinks that everything inside of him is worthless and embarrassing. Isn't that right, Todd? And that's your worst fear. I think you're wrong. I think you have something inside of you that is worth a great deal. I sound my barbaric yawp. The rooftops of the world. W. Uncle Walt again. Now, for those of you who don't know, a yelp is a loud cry or yell. Now, Todd, I would like you to give us a demonstration of a barbaric yelp. Come on, you can't yelp sitting down. Let's go. Come on, up. Gotta get in yelping stance. A yawp. No, not just a yelp. A barbaric yelp. Yawp. Come on, louder. Yawp. Oh, that's a mouse. Come on, louder. Yawp. Oh, good God, boy, yell like that. There it is. You see, you have a barbarian in you after all. Now, you don't get away that easy. Picture of Uncle Walt up there. What does he remind you of? Don't think. Answer. Go on. A madman. What kind of madman? Don't think about it. Just answer again. A crazy madman. Oh, you can do better than that. Free up your mind. Use your imagination. Say the first thing that pops into your head, even if it's total gibberish. Go on. Go on. A sweaty-toothed madman. Good God, boy. There's a poet in you after all. There. Close your eyes. Close your eyes. Close them. Now, describe what you see. I close my eyes. Yes? And this image floats beside me. Sweaty-toothed madman. The sweaty-toothed madman with a stare that pounds my brain. Oh, that's excellent. Now, give him action. Make him do something. His hands reach out and choke me. That's good. Wonderful, wonderful.
And all the time he's mumbling. What's he mumbling? Mumbling truth. Truth like a blanket that always leaves your feet cold. Forget them. Stay with the blanket. Tell me about that blanket. You push it, stretch it, it'll never be enough. You kick at it, beat it, it'll never cover any of us. From the moment we enter crying to the moment we leave dying, it'll just cover your face as you wail and cry and scream. Don't you forget this. Itu film yang banyak menginspirasi saya, Bu. Menyemangati saya kalau saya loyo-loyo lagi sedikit nonton film itu lagi bersemangat. Karena ya orang yang tidak bisa baca puisi diketahui sama teman-temannya tiba-tiba bisa memukau gitu karena si dosennya itu keren sekali menurutku. Dan ini it's a true story by the way. Jadi seperti itu. Oke, Kakak Ismail, welcome back. Ya, we know you're busy. Kami tahu Bapak sibuk, jadi lari ke sana kemari. Tapi overall itu saja yang bisa saya sampaikan, Kakak Rizka, Kakak Ismail, dan Bapak Ibu sekalian. Kalaupun bisa saya tutup, saya ingin titip pesan saja bahwa ini, Bu, saya titip pesan saja bahwa saya percaya bahwa yang namanya belajar itu adalah proses untuk proses mencipta, mengalami. Bagaimana kita bisa buat mahasiswa mengalami hal yang mau kita ajarkan. Tadi ada hubungannya dengan Pak Ahmad Sahida tadi, bahwa jangan sampai ilmunya itu tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ilmunya tidak bermanfaat. Gitu. Itu betul sekali, saya sepakat sekali. Dia mengalami, dia alami itu. Kemudian merasakan, rasa itu penting di dalam proses pembelajaran. Kita selama ini hidup di otak kita, di nalar kita, logika, semuanya harus logis. Rasamu itu tidak penting. Berapa kali Pak Ahmad Sahida, saya tidak usah didengar, saya orang biasa saja. Pak Sahida, Ahmad Sahida lebih bagus ilmunya, sudah doktor, saya belum apa-apa. Dengar beliau saja, saya hanya mendukung beliau bahwa merasakan. Dia berapa kali menyebutkan kata bahagia dan seterusnya. Itu rasa, itu bukan nalar, itu bukan logika. Jadi rasa itu penting. Kalau mahasiswa tidak lagi baik-baik saja perasaannya, jangan dipaksa. Dia lagi susah, dia lagi sedih, kita tidak tahu. Biasa kan kita, urusanmu, kau masuk di kelasku, kau harus siap mental, dan ini tidak semua sama seperti kita. Bawa saja ke diri dosen, kita mengajar, baru kita pergi mengajar ditabrak di mobil tak. Stres begitu masuk ruangan. Stres, akui sama mahasiswa. Stres. Lagi tidak baik-baik saja, baru saya ditabrak mobilku. Akui saja. Mudah-mudahan saya bisa mengajar dengan bagus, mudah-mudahan kita bisa. Kalau kau bisa hibur saya, alhamdulillah. Sama seperti kita, kalau ada mahasiswa tidak baik-baik saja, mudah-mudahan kelas ini bisa membuatmu merasa lebih baik. Udah, gitu. Menafsirkan, dan terakhir bergembira. Tadi Ibu Ibu Mardia ya, tadi bilang bahwa kita tahu teorinya, tapi kita tidak pernah melaksanakannya, tidak pernah melakukannya. Bu, habis sesi ini saya berharap kita dan Ibu Rizka untuk mau melakukan, berani mencoba-coba. Saya sampai pada tahapan ini karena banyak sekali gagalku, Bu. Kadang-kadang awkward, kadang-kadang mencoba untuk membuat fasilitasi, dan kemudian mahasiswaku bertanya, saya masih ingat namanya Torgib. Ini apa sih, Kak? Gagal. Ada berhasilnya. Tapi once you made it, satu kali kita berhasil, kita akan kecanduan untuk selalu mau masuk di dalam kelas. Sama seperti mahasiswaku 4 orang yang gondrong baluta itu mau masuk di dalam kelas. Dia merindukan kelas itu. Kita dosen harus merindukan kelas. Karena kita hadir untuk mahasiswa. Kita bukan lembaga riset. Kalau riset outputnya riset. Kita orang yang kita urus, anaknya orang, manusia. Mau kita kasih baik. Itu
core-nya kita. Nah, untuk memotivasi ibu, mudah-mudahan ibu termotivasi, karena saya termotivasi oleh gambar ini, saya ketemu Kak Butet, Butet Manurung, mungkin kenal, yang sekolah rimba ngajar sampai di hutan-hutan itu. Iya, Saya ketemu Jambi beliau, ya, saya beli bukunya, Jambi. saya bilang, Kak, betul, ya tempatnya Jambi. Dan dia menuliskan itu. Saya bilang, Kak, kakak ini pengajar, saya malu-malu mengaku sebagai dosen di hadapan kakak, karena saya dosen bukan apa-apa. Kakak ini ikon pendidik di Indonesia, bahkan di dunia, karena sudah dapat award banyak sekali sebagai pendidik. Saya bilang, Kak, tolong tuliskan kata-kata motivasi bagi saya, supaya saya bisa bersemangat. Semangatnya Kak Butet tertular. Dan dia menuliskan itu di bukunya, bisa Anda baca sendiri. Kapal yang hanya berlabuh di dermaga memang lebih aman dari terjangan badai. Tapi bukan untuk itu kapal dibuat. Bu Mardia, Anda sebuah kapal, jangan hanya berlabuh di dermaga, karena bukan untuk itu Ibu dibuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Gego. Keren deh, keren banget. Luar biasa. Filenya di-share Oke. ya. Kak Gego, mungkin kita butuh bantuan ini. Saya lihat Bakti itu lagi melakukan training of facilitator untuk program inklusi, dan Maros itu Ya. menjadi salah satu destinasi ya, wilayah sasaran. Mungkin boleh nanti saya buat suratnya, saya share ke Kakak Gego yang ini teruskan ke Bakti. Ya, silakan Rizka. Baik, Kak. Baik. Ya, masih ada waktu 20 menit ya, Kak Gego ya. Masih bisa ditanya-tanya, Kak. Oh, silakan. Kalau masih ada, saya pikir sudah mau ditutup tadi, makanya saya kasih izin. Boleh, dengan senang hati. Kita manfaatkan 20 menit yang ada. Baik, Kak. Oke. Itu tadi ya, luar biasa pemaparan dari Kak Gego terkait manajemen pembelajaran kelas, tapi Masya Allah interaktif, menarik, dan juga refleksi untuk kita semua, apalagi seorang pendidik ya, tadi dimaksud Kak Gego. Saya pengalaman-pengalaman yang dibagikan beliau dan terkait mengajar, pengalaman mengajarnya yang jadi refleksi untuk saya pribadi ya, karena saya juga masih jauh sekali dari ajaran ya. Oke, saya persilahkan kepada teman-teman atau peserta Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Saya persilahkan. Mati tadi, aduh. Oh, Masya Allah. Iya ya. Interaktif sekali. Oke, kalau bisa saya penasaran ini. Kak Gego ya. Bisa. Baik. Sambil tunggu ya peserta yang lain, Bapak Ibu sekalian menyiapkan pertanyaan, saya tertarik. Kan Bapak dari Kak Gego ini dari informasi ya, saya ulang kembali. Kak Gego itu dari Universitas van Amsterdam, yes. Yang namanya Amsterdam itu ya luar biasa itu. Ada nggak sih Kak culture shock atau kebudayaan yang berbeda gitu dari Indonesia dan di Amsterdam yang Kakak dapati, dan bagaimana pembelajarannya yang di sana Kak? Oke, bisa ya Kak? Oke. Iya. Ya, ini pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan ke saya proses pembelajaran. Saya bilang memang nih, saya mungkin tidak bisa memuaskan pertanyaan jawabanku mungkin tidak memuaskan. Bukan mungkin, pasti tidak memuaskan. Kenapa? Karena saya datang itu Kakak pandemi. Masya Allah. Dari 2021 Januari tiba. Nah, saya itu lagi keras-kerasnya lockdown seluruh dunia termasuk Belanda. Saya datang tiba itu 1 Januari mendarat, itu 10 hari harus karantina. Gitu. Terus setelah itu nanti bulan 6 baru agak longgar. Jadi selama 1 semester itu saya ketemu orang itu bisa dihitung jari dalam 1 hari. Bukan dalam 1 hari, dalam 1 minggu bisa ketemu hari, karena bisa dihitung jari. Kenapa? Karena saya lebih banyak di dalam kamar. Stres betul Pak, itu baru keluar Kak. Itu pun dengan hati-hati karena takutnya. Amsterdam. Ini. Gitu. Jadi takutnya kena apa-apa begitu.
Nah, jadi proses pembelajaran itu tidak betul-betul saya dapatkan. Semuanya melalui online, sama seperti ini. Dan saya butuh ekstra effort karena lebih banyak ceramah. Karena online. Terus dosen-dosenku itu dosen-dosen yang senior nih begitu. Jadi persoalan kecakapan teknologinya kurang bagus. Tidak terlalu paham ke teknologi. Gitu, jadi membosankan juga. Jadi saya butuh extra effort untuk memperhatikan fokus, jangan begadang apa segala macam gitu. Karena ya teorinya tadi kan begitu. Itu by research, bukan saya yang bikin. Menit 10, menit 20 itu sudah mulai turun gitu. Jadi saya butuh betul-betul itu. Nah, kemudian yang lain lagi apa ya? Jadi saya tidak bisa merasakan ini. Mudah-mudahan semester ini tahun kedua itu saya banyak di Wakatobi. Saya bukan di Amsterdam. Saya riset etnografi selama setahun penuh itu di Wakatobi. Riset antropologi. Ya, baru Pak Bendarat ini kodong akhir tahun ini. Jadi saya mudah-mudahan semester ini kelasnya itu sudah ada yang offline. Itu pun lagi kelas bukan kelas dalam artian seperti kita di Indonesia. Kalau setahu di Belanda itu yang namanya S3 itu tidak ada kelas. Dia betul-betul riset, ketemu pembimbingnya saja. Kelas itu hanya kita cari-cari kursus yang mendukung riset kita. Misalnya ada promosi kursus ini. Misalnya ya, Atlas TI atau NVivo. Saya bilang sama supervisorku, Pak Bos itu maksudnya panggilan sama dia Pak Bos. Pak Bos, ada kursus bagus ini Atlas TI. Kau butuh itu? Butuh untuk kasih masuk. Iku mah ambil mak situ tak 2 minggu, tak 2 bulan, gitu. Pak Bos, ada riset kelas tentang sosial teori. Membantu kau itu, membantu. Karena jangan sampai saya bisa diskusikan dengan pematerinya sosial teori apa yang cocok dengan risetku yang relevan. Ambil mau kok, ambil. Gitu-gitu. Tidak wajib. Kalau saya tidak mau, saya mau fokus menulis saja deh. Tugasmu sebagai pembimbing kasih tahu Kak. Sudah bisa kan begitu juga. Jadi tidak ada. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari culture shock apa ya? Saya selalu cerita itu sama anak-anak di Wakatobi, saya bilang begini. Kalau janjian sama anak-anak tuh kalau saya janjian sama orang gitu di Wakatobi. Jam berapa kita ketemu? Biasa jawabannya begini, habis asar. Nah, atau habis duhur, habis maghrib. Biasa itu begitu tuh. Itu biasa sekali kita di Indonesia. Tapi karena 1 tahun saya di sini, itu kalau tanya jam berapa kita ketemu, itu yang disebut jam. Jam 13.00 nah, Gego. Pak Bos, jam berapa kita ketemu? Jam 2.30 nah, karena tidak ada asar tuh di sini kita. Tapi selalu tepat-tepat. Nah, saya pulang ke Indonesia di Wakatobi itu karena terbiasa dengan jam 1, jam 2, jam 3, tepat-tepat waktu orang di sini. Saya pulang di Wakatobi jam berapa? Habis asar. Jam berapa kita habis asar? Habis asar. Jam berapa? Habis asar. Wih, saya bilang jam 5.30 sore itu habis asar juga. Jam 5.30. Bukan, habis asar. Apa Mas? Habis asar. Pak Nas, saya jam berapa? Jam 4. Iya, jam apa? Bilang kayak dari tadi jam 4. Kayak gitu-gitu. Itu budaya. Makanya barangkali kita di Indonesia sering telat gara-gara begitu. Dia tidak jelas. Angel. Tidak jelas. Itu budaya yang perbedaan kita. Habis asar. Kalau di sini tanya jam berapa? Dia bilang jam. Kadang-kadang kita tanya di Indonesia kan, kita ketemu jam berapa? Habis asar, habis duhur, habis maghrib, habis sisa. Jam berapa itu? Jam 12 malam kita habis sisa itu. Gitu-gitu. Apalagi ya makanan aman. Di sini lebih tepat waktu. Tepat benar-benar diupayakan tepat waktu. Kalau dibilang berangkat jam 13.00 tak tutup pintunya, terserah kamu jatuh ke bawah tertutup. Gitu. Itu sih. Selebihnya mungkin banyak tapi saya lupa Kakak. Ada pelajaran yang mungkin kita perlu adopsi dari Belanda, Kakak Gego. Itu semua anak murid kelas 1 SD itu dites berenang. Kenapa? Karena Belanda itu kan ya sungai. Nah, itu yang saya diminta Bupati Maros melakukan. Jadi semua SD, SMP yang ada sungai itu wajib dites berenang. Jangan sampai ada mahasiswa yang tenggelam gara-gara pergi KKN, didorong oleh temannya ke sungai. Ada tuh satu kampus di Makassar, nggak usah sebut namanya. Pergi KKN, didorong sama teman-temannya, nah tidak bisa berenang, meninggal. Padahal di belakang rumahnya adalah sungai.
maksud saya yang kita bisa pelajari dari Belanda, ya terlepas urusan nenek moyangnya pernah menjajah kita atau tidak itu urusan lain, tetapi adalah dipastikan sekolah-sekolah, madrasah yang punya sungai wajib hukumnya murid-muridnya tahu berenang. Jangan sampai dia tenggelam, padahal rumahnya sungai. Nah itu tuh. Jadi kita jangan Masya Allah. hilang dari lingkungan kita. Ya, itu mungkin yang Setuju Kakak? Setuju. apa kita pelajari dari Belanda itu ya. Nah, kalau masalah makanan sih di Setuju. Belanda yang Setuju. penting punya uang, banyak restoran Indonesia itu. Cuma mahal saja. Setuju Kakak. Itu Setuju, Rizka. setuju, setuju. Lanjut, Karena lanjut kalau silakan. kalau persoalan berenang memang ya ini penting juga. Persoalan berenang ini ada hubungan, kita bisa hubungkan juga dengan kita punya sistem pendidikan. Jangan sampai kan kita negara maritim, negara kepulauan. Jadi kalau kita tidak bisa berenang, wah, gimana itu? Negara kepulauan kita jauh sekali dari kehidupan sehari-hari kita. Itu di sini harus pintar berenang Kakak. Anak kecil itu harus punya diploma untuk berenang. Kenapa? Karena sebagian daerah di Belanda itu lebih rendah dibanding lebih rendah dari permukaan laut. Jadi dia terancam untuk tenggelam setiap saat. Jadi kalau dia tidak pintar berenang, itu bahaya itu. Nah, kita juga di Indonesia harusnya juga berpikir bahwa ya anak-anak itu harus sudah mulai pintar berenang. Kalau bisa harus ada diplomanya, wajib begitu. Itu setuju, setuju Kak. Sepakat ya, Masya Allah ya. Sepakat sih kalau ada harus sejak dini diajarkan berenang. Kalau tidak salah itu juga salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah kan sebagai sunnah berenang ya. Dan saya diadopsi Benar, benar. di Amsterdam ya, Masya Allah. Oke. Eh, baik, mungkin satu kali pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan untuk sebelum kita tutup sesi kegiatan hari ini. Sorry Kakak, terputus-putus tadi. Gimana? Kayaknya Baik. internetku yang lag. Oh ya, Eh, masih ada waktu untuk satu pertanyaan. Luar biasa ini. Ya, untuk satu pertanyaan, saya persilahkan kepada peserta seminar. Silahkan. Oke. Oh, my internet connection is unstable. Dibilang di Oh. sini. Jadi tadi diminta apa? Sorry. Saya masih buka kesempatan untuk satu pertanyaan, Kak Gego. Oh, oke, Ya, oke. tapi Siap. ya, saya persilahkan kepada peserta. Ya, luar biasa sekali ya penjabaran dari Kak Gego, baik pengalamannya ya. Banyak sekali belajar insight untuk kami semua di dalam kegiatan hari ini. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mungkin closing statement saja ya dari Kak Gego, karena sepertinya sudah banyak yang paham ya terkait trik dan tipsnya yang tadi sudah sempat disampaikan juga ya, Masya Allah. Oke, saya persilahkan Kak Gego. Ya, sebenarnya yang terakhir itu saja saya sampaikan yang kutipan dari Kak Butet itu. Jadi kalau kita hanya selesai sampai di sini saja, kita tidak melakukan apa-apa, ya tidak ada perubahan gitu. Saya juga awalnya coba-coba berani, ya harus berani memang, sama seperti yang dituliskan Kak Butet di bukunya itu kepada saya bahwa jangan takut untuk menerjang ombak kalau Anda adalah sebuah kapal. Karena ya kapal tidak dibuat untuk diparkir di dermaga, kapal memang harus berlayar, ketemu ombak, ketemu badai, apa segala macam. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan setelah sesi ini Bapak Ibu bisa mau rela, tulus, ikhlas belajar untuk menjadi fasilitator. Karena bagi saya takdir takmi untuk menjadi dosen, satu kaki tak di neraka, satu kaki tak di surga, tinggal kita memilih. Kalau kita bisa membuat anak-anak itu menjadi semangat belajar, membuat kelas menjadi antusias, nggak tahu ini, tapi saya percaya bahwa masa mau Tuhan kasih masuk di neraka, nggak mungkin lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Baik, kesimpulan yang bisa saya sampaikan, seperti yang disampaikan juga dari Kak Gego ya, tentang belajar, di mana belajar adalah proses mencipta, mengalami, merasakan, menafsirkan, dan bergembira. Saya suka statement beliau. Oke, Alhamdulillah, demikianlah rangkaian seminar pembelajaran dengan tema manajemen pembelajaran kelas. Oleh karena itu, saya terima kasih kepada Kak Gego ya. Nama beliau Muhammad Ashri Salatu MSI. Luar biasa materinya hari ini, serta untuk tim pelaksana, terkhusus kepada Bapak Dr. Ismail Suwardi Waka hari ini dan para peserta yang hadir, luar biasa. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila saya sebagai moderator banyak salah dan kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih pamit Rizka, Kakak Mail. Gego, Iya, saya semuanya. mau. Ya. Terima kasih. Saya lanjut ke dulu mau daftar sekolah anak-anak. Oke, makasih. Jam 11. Selamat bertemu Terima dengan kasih ini Kakak Gego. keluarga Oke, kembali. Assalamualaikum. Makasih semuanya. Sampai jumpa Terima kasih sebentar, ke insya Allah sesi Prof. terakhir. Ismail. Makasih. Halo.